Bencana besar sedang dimulai. Ancaman datang dari banyak sisi alam. Tidak hanya gunung meletus, gempa bumi, atau cuaca ekstrim, tapi juga kecelakaan maut. Jauhi pinggir pantai. Hati-hati jika melakukan perjalanan jauh. Serta jangan terlalu banyak pengeluaran karena ancaman resesi ekonomi sangat nyata. Dalam pandangan mata batin Chesan, kondisi tahun 2025 masih penuh tanda tanya. Banyak ketidakpastian, termasuk suhu politik yang memanas. Tapi benarkah gempa megatrash akan terjadi? Lantas, mengapa Chesan menyarankan untuk melakukan ritual tolak bala? Jangan dulu berlalu, masih akan banyak keganjilan terjadi di sini. Dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Tahun 2025 sudah di depan mata. Hati-hati, jangan banyak berharap tahun baru memberi harapan baru. Daftar bencana alam sudah bisa dibaca sejak akhir tahun 2024 yang akan terus terjadi di tahun 2025. Sementara itu, kematian massal juga bisa datang lewat kecelakaan maut. Dalam telisik mata batin Chesan, banyak peristiwa besar terjadi. Lewat ketajaman batinnya, Chesan juga berpesan agar jangan banyak bepergian jauh. Sebab muncul tanda-tanda akan terjadi banyak kecelakaan. Ya, kalau saya lihat memang untuk kecelakaan ada ya, makanya untuk buat teman-teman yang mungkin mau liburan ya, terutama yang berkendaraan motor sama mobil ya, itu yang harus agak diwaspadain karena akan banyak kecelakaan di jalan ya, apalagi kan sekarang kan udah masuk musim hujan, jadi harus berhati-hati di jalan soalnya banyak jalan-jalan yang licin kita bilang ya, dan juga untuk situasi cuaca lagi juga kurang bagus. Ada hitungannya. Itu sebenarnya yang harus kita agak waspada itu adalah angin. Ya, sekarang angin ini lagi kurang bersahabat kita bilangnya. Angin dan juga hujan ya. Hujan ini kita dibilang kita tidak bisa prediksiin ya. Kadang bisa dalam hujan berserta angin. Itu yang kita harus agak lebih berhati-hati lah. Alam semesta memang sedang tidak tenang. Memasuki bulan Desember yang berarti menuju penghujung tahun, semua yang tidak menentu bisa saja terjadi. Sebuah keniscayaan bisa dengan mudah diraba oleh karena kondisi alam yang sedang murka. Cuaca ekstrim, gunung meletus, serta banjir yang disertai angin puting beliung adalah ancaman nyata setelah memasuki bulan Desember 2024 yang akan diteruskan di bulan-bulan berikutnya di tahun 2025. Yang untuk 2025 ini memang yang harus kita agak waspada itu memang cuaca ya. Karena kan saya lihat untuk di tahun 2025 ini yang hal tidak mungkin akan mungkin.
contohnya itu adalah hujan es yang kita harus waspada ya. Hujan es berserta dengan angin yang berserta angin topan. Ya, gitu. Angin topan itu kita bilang angin puting beliung ya. Nah, itu yang harus agak hati-hati. Itu karena akan terjadi di tahun 2025 ini. Lantas benarkah bakal muncul virus yang mematikan? Mungkinkah wabah ini jauh lebih menyengsarakan dibanding pandemi COVID-19? Penyakit mematikan memberi ancaman serius di tahun depan. Wabah yang membuat was-was itu bisa berubah mengerikan jika tidak diantisipasi. Tapi benarkah tahun 2025 juga akan diisi oleh suasana politik yang memanas? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Bencana alam terus menebar ancaman. Kepada warga yang tinggal di dekat pantai, Jason menitipkan pesan untuk berhati-hati. Menjauhi pantai harus terus dilakukan, karena pesisir akan menjadi tempat paling berbahaya saat tiba gempa besar terjadi. Juga mereka yang ada di perbukitan, karena bakal ada hutan lebat yang diikuti angin sangat ekstrim. Tapi benarkah gempa megatrash akan terjadi tahun 2025? Kalau untuk megatrash saya lihat tahun depan masih belum lah hitungannya, jadi nggak usah terlalu khawatir. Makanya kan untuk buat teman-teman yang untuk dikhawatirkan megatrash itu nggak usah, cuma yang kita harus khawatirkan itu adalah angin. Ternyata tidak hanya alam yang akan semakin banyak mengirimkan bencana. Kondisi kehidupan yang penuh dengan ketidakpastian juga memberi sinyal untuk waspada. Orang seolah tidak takut pada hukum serta tidak peduli pada nilai-nilai kemanusiaan. Sementara itu, kehidupan akan bertambah sulit karena banyak PHK terjadi yang mengakibatkan meledaknya pengangguran. Kalau untuk perang sih enggak, cuma ya dalam sistem ekonomi kita, ya dalam hal kita punya pekerjaan-pekerjaan kita, karyawan-karyawan kita akan banyak yang kena PHK. Jadi bisa dilihat untuk pengangguran itu lebih banyak akan terjadi. Mungkin ada nggak hal-hal yang sangat nanti buat gitu beritanya sangat viral gitu di masyarakat. Suasana politik yang kelihatannya adem, tapi sesungguhnya menyimpan bara. Akan muncul orang-orang terkenal yang membuat heboh, kondisinya akan semakin rumit karena suhu politik yang menghangat. Kalau saya lihat hitungannya untuk yang menghebohkan paling biasa sih rata-rata ya artis senior kita, terus juga akan ada masalah hitungannya dalam hal politik, hitungannya itu yang sekarang yang lagi panas. Lalu, apa yang harus dilakukan agar terhindar dari segala mara bahaya? Benarkah Jason memiliki ritual tolak bala untuk menghadapi situasi yang tidak pasti di tahun-tahun mendatang? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil
di sekitar Anda. Tanda-tanda alam yang tidak bersahabat memang harus disikapi dengan hati yang bening. Tidak ada yang bisa dilakukan selain mendekatkan diri kepada Tuhan serta selalu berhati-hati. Dan salah satu yang penting untuk mempertebal kekuatan batin adalah melakukan ritual pembersihan diri. Dan salah satu yang penting untuk mempertebal kekuatan batin adalah melakukan ritual pembersihan diri sebagai upaya tolak bala. Untuk menghadapi tahun-tahun penuh ketidakpastian, Jason menyarankan agar melakukan sesuci diri. Tadi tuh sebelum kita memulai kita harus nulis dulu nih nama, alamat sama tanggal lahir. Ini memang kita pertama-tama itu pakai kelapa juga ya. Ini buat membersihkan diri hitungannya ya, buat dicuci muka ya, membersihkan aura negatif yang di dalam tubuh kita biar dibuang dengan air kelapa. Kelapanya juga kita memakai kelapa hijau. Ritual sesuci sekaligus melebarkan gerbang aura dilakukan. Air kelapa hijau sengaja dipilih sebagai media untuk melumat seluruh niat tidak baik. Proses penting ini sudah pasti diiringi mantra-mantra yang dilakukan Jason. Ada amalan khusus yang sangat penting dalam proses meniadakan gangguan-gangguan yang tak tampak. Jadi itu adalah kita bilang kayak toksik ya hitungannya ya. Jadi mengeluarkan energi negatif kita di dalam tubuh. Jadi mereka itu keluar itu dari kening ya, kadang bisa dari belakang juga bisa. Makanya tadi diputar itu yang kening depan sama yang belakang. Terus tadi tuh ada di kepala ini tadi. Nah tadi yang dilempar itu apa? Yang itu air. Itu air, jadi hitungannya buat tadi kan hituin api dulu. Jadi biar bagus api itu untuk menterangkan kita punya cahaya. Dan juga kalau untuk air hitungannya membasuh wajah dengan air kelapa hijau memang memberi sensasi tersendiri. Meski mata dan hidung perih, tapi pikiran berubah jernih. Kesulitan fokus yang selama ini sering mengganggu mendadak hilang. Jason kemudian menjelaskan bahwa rasa pedih di mata dan hidung sesungguhnya bagian dari kewajaran. Itulah cara kerja air kelapa hijau dalam membersihkan anasir negatif yang ada di dalam tubuh. Selebihnya, setelah dibersihkan oleh air kelapa hijau, energi positif akan dengan mudah masuk ke dalam tubuh. Itu adalah air untuk membersihkan kita punya badan biar biar energi positif biar gampang masuknya. Tadi kan waktu inin kelapa mataku perih sama iniku perih, itu kenapa? Itu sebenarnya sih nggak masalah, memang wajar karena air kelapa itu kan bisa dibilang airnya kan cukup ada kandungannya. Itu memang ke muka mungkin pedas hitungannya. Baru sekarang rasa panasnya nih sekarang nih. Gitu. Tapi yang intinya kita ambil yang di kening sama yang di belakang. Berarti nanti pulang mandi seperti biasa aja? Nggak apa-apa. Lalu, adakah saran atau tips yang bisa diberikan Jason untuk para penikmat ganjil? Apalagi mungkin ada tips atau nasihat mungkin yang bisa aku dapatkan? Untuk tipsnya nasihat itu tetap kita harus berdoa. Ya, percaya sama keyakinan kita masing-masing. Itu intinya. Sudah membuka aura mereka dengan segala ritual yang ada. Kemudian ini menjadi pelajaran untuk kita semua bahwa apapun masalah kita itu tetap kita ambil dengan tenang teduh,
Kemudian kita tetap berdoa menurut agama kepercayaan masing-masing. Menghadapi tahun 2025, memang banyak yang tidak terduga. Selain banyak ketidakpastian hidup, hanya berhati-hati yang bisa dilakukan sebagai kunci mendapat keselamatan. Atau bisa juga melakukan ritual-ritual tertentu seperti buka aura hingga upacara sakral untuk mempertebal rasa batin kita. Inilah ganjil yang akan menguak berbagai misteri di alam nyata dan tak kasat mata. Sampai jumpa pada episode selanjutnya dengan kisah-kisah ganjil setiap hari Senin, Kamis, dan Jumat pukul 5 sore. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda.